黑炮弹捡的，我只会扶墙。我说我自己呢，青蛙是我。哇，这还管啥境界提升啊？好，500颗。不必，等下再有好的。肉赚零食呢？赏光我们金玉阁的拍卖会，成交，恭喜！该不会是有什么附加条件吧？金九宫没有服饰。刚刚你喜欢那金丝伏笔。露馅了吧？我就说瞒不住。臭小子！蛤蟆谁是青蛙呢？ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul King of Lost Cultivator episode ke-8. Seperti biasa buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan seperti biasa, jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.一解修为，在危急时刻，可是这小白脸是故意财大气粗啊！ Scene awal ini dimana diceritakan kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo sedang berada di ruangan guna untuk melaksanakan pelelangan. Dan kelihatan pula pada kesempatan hari ini Wei Suo ditemani si nona cantik Nangong Yuking. Kelihatan si nona Nangong Yuking memegang gadok si Wei Suo. Kelihatan pula wajah dari Wei Suo begitu merah dikarenakan melihat kecantikan dari si diri nona Nangong Yuking. Lalu kelihatan si jin artefak pun ia melihat tingkah mereka berdua yang begitu konyol-konyolan. Dan kelihatan Wei Suo serta Nangong Yuking mereka sedang mengobrolkan jimat bola api yang berada di kolam hitam yang begitu pekat. Dan si nona Nangong Yuking menanyakan hal tersebut kepada Wei Suo. Dan menurut Wei Suo dia pun mengaku bahwasannya di waktu episode sebelumnya dia berurusan dengan jimat bola api Lindau Yi. Dan dia mengambil di kolam hitam. Lalu kelihatan si nona Nangong Yuking memerintah kepada Wei Suo untuk menjelaskan semua perilaku terhadap kejadian sebelumnya itu kepada si nona Nangong Yuking. Dan menurut si kakek tua artefak, Wei Suo begitu bodoh dikarenakan dia tidak bisa berbohong sama sekali.让黑炮弹捡的，后来又去捡了。杀人灭口，说吧。 Dan si nona Nangong Yuking menanyakan kepada Wei Suo apakah ia sudah benar-benar berhasil menaklukkan kalajengking api darah yang begitu kuat. Dan mungkin saja ada hubungannya semua itu dengan jimat bola api yang Wei Suo dapatkan. Dan pada kesempatan hari ini pula mereka berdua pun terus membacot dengan begitu sedikit mesra di tempat tersebut. Kelihatan di sisi lain melihat tingkah mereka berdua yaitu si tuan muda yang bernama Li Honglin. Dan tidak lupa ditemani bersama ajudannya. Dan melihat kepada si nona Nangong Yuking dan juga sang MC kita Wei Suo yang lagi bermesraan ya geng. Tentunya bercium-ciuman. Sehingga Li Honglin dia pun sedikit geram melihat kepada Wei Suo yang telah berani bermain-main berduaan di tempat tersebut. 重要的是，他们干什么呢？你到底想要什么？还做狗没兴趣？玉阁的拍卖会是服下之后便可直接通。 Lalu menurut si nona Nangong Yuking, mengapa Wei Suo repot-repot membunuh monster-monster jahat dan menjual daging monster-monster itu ke pasar untuk mendapatkan batu roh spiritual? Dan menurut Wei Suo, ia langsung menjawab pertanyaan seperti itu bahwasannya dia sudah menyukai kebebasan alami dan ia tidak menyukai dan tidak tertarik menjadi pengecut di sektenya. Namun kelihatan ucapan-ucapan dari Wei Suo ditampung oleh si nona Nangong Yuking. Dan bahwasannya menurut si nona Nangong Yuking jangan mengkhawatirkan ya geng. Karena si nona Nangong Yuking dia akan menjaga seluruh rahasia Wei Suo. 我否认了你就能信啊？
既然你是练武的，不过运涛，感谢自炼制，分念境以下。 Dan pada kesempatan hari ini, di sisi lain sang penatua Papillon Jingyu, dia kelihatan akan memimpin langsung pelelangan yang akan dimulai. Dan kelihatan ia pun langsung mengetuk palu yang merupakan tanda pelelangan segera dibuka. Dan ia pun langsung memberikan pemaparan kepada semua orang yang sudah bersiap dan sudah hadir di tempat tersebut untuk melaksanakan pelelangan. Lalu menurut sang master, dia pun tidak akan banyak membacot lagi, dia akan langsung membuka barang yang pertama yang ada di depannya itu, dan tentunya yang ada di pelelangan. Dan barang tersebut dengan bernama pil penambung kehampaan. Dan menurutnya pil tersebut telah dimurnikan oleh Ji Iya, seorang alkemis di Papillon Harta Karun. Dan efek atau khasiat setelah memakan pil tersebut maka bisa langsung menembus ke level pertama. Dan pil tersebut dihargai awal dengan harga minimum 300.000 batu roh. 直接开始这一期的拍卖，3000下品灵石成交，恭喜这提升一阶修为，会更平顺，能使服。 Geng, dan salah seorang ada yang menawar bahwasanya 500.000 batu roh tingkat rendah dan ada 400.000 batu roh tingkat rendah. Dan singkatnya cerita, kita masuk ke barang yang kedua saja ya geng, yaitu jimat emas. Dan barang tersebut sudah dimurnikan, serta barang tersebut produk terbaik dari Tian Gongfan yang merupakan anggota dari kota Luoyu. Lalu pelelangan kali ini yaitu pelelangan terlihat pena jimat emas yang terbuat dari bulu ekor monster binatang buah surai emas tingkat 4. Dan menurut si kakek tua artefak bahwasanya bulu ekor binatang surai emas itu bisa menyerap darah kalajengking api lebih merata lagi. 精品，这是用平均在。怎么还不起拿火救符多？喊到这个价格， Kelihatan Wei Suo sangat bersemangat ingin mendapatkan benda tersebut. Sehingga si Nona Nangong Yuking menanyakan kepada Tuan Muda Wei Suo kesemangatannya. Meskipun dia tidak bisa membelikan barang untuk si Nona Nangong Yuking, tetapi kesemangatannya harus tetap ada berkobar-kobar di dalam hati seorang pahlawan, ucap Wei Suo. Dan harga dari pena tersebut yaitu 400 batu tingkat rendah. Si Nona Nangong Yuking seketika dia akan meminjamkan uang kepada Wei Suo. Kelihatan pada kesempatan hari ini Wei Suo menaksir dengan harga 500 koin emas. Namun kelihatan ada seorang nona cantik yang menaksir dengan seharga 550 poin emas dan lebih tinggi daripada Wei Suo. 先动的话就买，要借记。好，500个，救符师不多，喊1000下品灵石，下一件拍你品。疯了吗？ Namun kelihatan juga ada di sisi lain orang yang lebih tinggi yaitu 600 poin emas, jauh lebih tinggi dari mereka berdua. Dan itu merupakan seorang anak muda yang bernama Li Honglin kelihatannya. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini sang pemimpin pelelangan langsung mengeluarkan benda yang ketiga yaitu tas harta karun. Dan menurut sang pemimpin, ruang yang ada di dalam tas itu sekitar 30 kaki persegi. Dan tas tersebut bisa menahan balik monster besar maupun kecil. Dan harga terendah dari tas tersebut yaitu 800 batu roh tingkat rendah. Kelihatan ada orang yang menaksir dengan harga 1000 batu roh tingkat rendah yaitu Wei Suo. Dan kelihatan di sisi lain Li Honglin menaksir kembali dengan harga 1100 batu roh tingkat rendah. 无论是庞大的妖兽，帮他一把。所有有价值的东西，我的灵石有些紧张，先颗下品灵石，我对不起你啊！ Dan kelihatan pada kesempatan hari ini si Nona Nangong Yuking langsung memerintah kepada Wei Suo untuk berhenti dengan keras-kerasan. Dikarenakan andai saja ketika Wei Suo mendapatkan hal yang ia inginkan tetapi terbatas, maka dirinya akan habis dibersihkan. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini Wei Suo langsung memegang tangan si Nona cantik Nangong Yuking, sembari membacot bahwasannya batu roh miliknya itu tidaklah begitu gugup.
Dan menurut Wei Suo, si Nona Nang Yuking menyukai pena jimat emas, namun dia tidak membelikannya. Sehingga melihat tingkah tersebut sontak, Li Hongling langsung mengira bahwasannya sepertinya Wei Suo ingin membelikan sesuatu kepada si Nona Nang Yuking. Dan tingkah tersebut dilihat dan dikoreksi oleh Li Hongling bahwasannya Wei Suo telah berani berpura di depannya. 想给南宫雨晴买东西，把这笔和那宝囊都送到对面。 Dan kelihatan di sisi lain sang pengawal Li Hongling mengucapkan kepada Li Hongling bahwasannya dana miliknya tidak cukup untuk memberi barang pelelangan. Sehingga ia pun langsung nasteng ya geng. Dan di sisi lain Wei Suo pun kelihatan meminta maaf kepada si Nona Nang Yuking sembari memegang tangan Nang Yuking. Lalu menurut si tetua pemimpin pelelangan, Tuan Muda Li Hongling telah mendapatkan tas harta karun. Dikarenakan Li Hongling mengenakan harga yang begitu lumayan cukup mahal. Dan Li Hongling pun cukup kaya ya geng. Dia menggunakan 2300 batu roh spiritual. Dan kelihatan seorang ajudan langsung ingin memberikan tas penyimpanan itu kepada Li Hongling. Li Hongling pun langsung berbisik-bisik bersama si pelayannya. 刚刚你喜欢那金丝符笔，我没有买到。该死的，是您的2件拍品。 Dan Wei Suo pun melihat kepada mereka berdua yang lagi berbisik-bisik itu. Sehingga menurut Wei Suo tidak akan ada surprise lagi dari si Hongling. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.